Baik banget yang penasaran sama laptop gaming dari brand lokal. Speknya bisa tinggi namun harganya kok bisa 20 jutaan aja? Nah, untuk menjawab pertanyaan para netizen, dalam video ini gue akan membahas mengenai segi tampilan dan performa dari Axio Pongo 960. Halo guys, gue Paul. Jadi menurut gue kalau Pongo 960 ini laptopnya udah worth it banget. Karena dengan harga yang cukup terjangkau dalam kelasnya, dia udah pakai CPU i9 generasi 13, terus udah pakai layar yang Full HD 144Hz dengan tipe panel IPS 100% sRGB, RTX 4060 8GB 100W, dan NVMe Gen 4. Yang pertama, desain dari laptop ini cukup simple dengan hanya adanya logo Pongo pada cover lid bagian belakang yang juga berbahan metal. Kemudian untuk unit laptopnya ini juga cukup ringan ya. Untuk kelas gaming, bobotnya itu hanya di angka 2,05 kg saja. Di bagian depan itu ada LED indikator, ada 3 buah, yaitu ada indikator power, indikator baterai, dan indikator charging. Lalu pada sisi kiri laptopnya itu ada satu buah port USB 3.2 Gen 1, ini tipe A, satu USB 2.0 tipe A, satu microphone jack, dan satu audio jack. Lalu pada sisi kanannya ini ada satu buah slot micro SD card reader, satu buah USB 3.2 Gen 2, ini juga Type-C, namun dia itu bukan full function, namun hanya data only. Lalu untuk di sebelahnya juga ada satu buah port RJ45 Gigabit LAN. Nah, di sisi belakang ini ada satu port DC jack in, satu mini DP versi 1.4, satu HDMI 2.0, satu USB 3.2 Gen 2, Type-C juga, namun hanya data only. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya deh. Yang pertama bisa kita lihat itu layarnya yang berukuran 15,6 inci, dia sudah berukuran Full HD dan memakai tipe panel IPS yang color gamut coverage itu udah 100% sRGB. Terus di bagian atas dari layarnya ini ada webcam 1 megapiksel yang bisa merekam video hingga resolusi HD. Nah, di bagian palm rest ini ada dedicated power button yang berwarna putih kalau dinyalakan. Keyboardnya sendiri dia udah full size ukurannya, jadi ada numpadnya. Terus dia udah support RGB mode. Nah, untuk pilihan warna ini ada 15 color yang bisa diatur dengan 4 tingkat kecerahan. Terus untuk touchpadnya ini ukurannya udah cukup luas dan lebar ya, jadi enak lah buat dipakai productivity dan lain-lain. Sama untuk palm restnya ini berwarna abu-abu dan bahannya itu polikarbonat. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasi dari Pongo 960 ini. Jadi yang pertama bisa kita lihat, laptop ini sudah menggunakan 2 buah cooling fan untuk mendinginkan prosesornya sama GPU-nya. Untuk CPU-nya sendiri dia menggunakan Intel Core i9 13900H dengan 14 total core dan 20 thread. 6 dari 14 core tersebut adalah P-core yang memiliki turbo hingga 5,4 GHz. Lalu 8-nya lagi itu merupakan E-core yang memiliki turbo 4,1 GHz. Nah, CPU ini sudah menggunakan 2 jenis core, yaitu P-core sama E-core-nya seperti yang gue sebutin sebelumnya. Keuntungan dari ini adalah, jadi misalnya kita lagi ingin gunain laptopnya ini untuk kerjaan berat seperti gaming atau rendering, maka si P-core-nya ini dengan clock speed lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih cepat dan optimal. Karena dia emang ditujukan untuk performance. Lalu kalau misalnya kita lagi ingin pakai laptopnya cuma buat light use aja kayak nonton, browsing gitu-gitu, maka E-core-nya akan menghemat konsumsi daya dari laptop ini karena dia memiliki clock speed yang lebih rendah dan tentu akan lebih efisien. Next, si Pongo 960 ini sudah menggunakan 2 buah RAM. Ini totalnya 16 GB, jadi dia berjalan dalam dual channel dengan speed 3200 MHz DDR4. Nah, bisa kita lihat juga kalau RAM-nya ini bentuknya SODIMM. Jadi jika user ingin upgrade, laptop ini bisa di-upgrade hingga 64 GB. Lalu untuk storage-nya dia menggunakan PCIe Gen 4 NVMe sebesar 512 GB. Dan lebih uniknya lagi, si Pongo 960 ini juga memiliki extra slot NVMe yang ada di kiri ya di sini, yang bisa buat usernya itu upgrade tambah storage lagi. Namun untuk yang di slot sini, yang ditambahan, dia cuma bisa berjalan di NVMe Gen 3. Next, untuk konektivitas, ada di sini modulnya. Dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dengan modul dari Intel, yaitu Intel AX201. Dan dia itu juga udah lengkap sama Bluetooth versi 5.2. Selanjutnya ada 2 buah speaker juga di bagian sini. Nah, speakernya ini juga sudah dilengkapi dengan aplikasi Sound Blaster yang akan memperkaya suara yang dikeluarin dari laptop ini. Dan terakhir dia itu ada baterai di sini yang cukup besar. Dia itu ukurannya untuk laptop gaming
lumayan oke, yaitu sebesar 54 Wh. Nah, tadi kan gue udah bahas dari segi tampilan sama performa dari laptop ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu benchmarknya. Nah, sebelum gue jelasin skor benchmarknya, gue pengen ngenalin dulu nih control center dari si Axio Pongos 960. Jadi di control center ini, kita sebagai user ini bisa ganti mode performa pada laptop ini. Nah, mode performanya itu ada 4, ada performance, misalnya kita kalau mau gaming tentu pakai mode ini. Terus ada mode entertainment buat light use seperti browsing, nonton, ngetik-ngetik. Terus ada mode power saving, kalau misalnya kita lagi pingin bawa-bawa laptopnya, kita kan ingin hemat baterai tuh, makanya kita pakai mode ini. Terus ada juga mode quiet, dimana kalau kita mungkin lagi nongkrong di cafe gitu, kita bisa set ke mode ini aja karena fan-nya itu akan lebih quiet. Nah, untuk pengujian skor CPU-nya ini, gue menggunakan Cinebench R23 yang diuji dalam 4 mode performa. Jadi untuk yang pertama itu untuk mode entertainment, yaitu mode default dari si Pongos B60 ini. Untuk skor single core-nya itu sebesar 1855, kemudian untuk multi-core-nya itu 11468. Lalu untuk mode performance, single core yang didapat itu sebesar 1977, terus untuk multi-core-nya 17483. Next, untuk mode power saving, single core-nya ini 1656 dan multi-core-nya 5880. Terus untuk mode quiet, single core-nya ini didapat 1465 dan multi-core-nya itu 5529. Next, gua nguji kecepatan SSD yang dipakai di Pongos B60 ini, yaitu SSD NVMe 512GB Gen 4. Menggunakan Crystal Dismark, speed yang didapat untuk read-nya itu sebesar 7033 MB per second, kemudian untuk write-nya itu sebesar 5696 MB per second. Next, ada pengujian sintetis untuk menguji performa CPU dan GPU menggunakan 3D Mark Firestrike. Pengujian ini dilakukan menggunakan mode default yaitu entertainment, di mana skor Firestrike yang didapetin oleh laptop ini adalah sebesar 23163. Dan untuk skor graphics-nya untuk GPU sebesar 25821. Dan untuk CPU-nya skor physics yang didapat itu adalah sebesar 27864. Nah, selama benchmark 3D Mark Firestrike ini dijalankan dalam mode entertainment, gue juga ngecek nih temperaturnya menggunakan aplikasi lognya, di mana temnya ini fluktuatif naik turun sesuai workload dalam benchmark, namun masih dalam batas normal. Next, ada pengujian game. Untuk pengujian ini dilakukan menggunakan mode performance pada control center, dan game yang dites itu ada Red Dead Redemption 2. Ini menggunakan setting ultra, DLSS off, resolusi 1080p alias native. Kemudian untuk FPS yang didapat menggunakan mode benchmark itu minimal ada di 15 fps, maksimal di 117 fps, dan average pada 73 fps. Yang menurut gue sih udah oke banget, apalagi untuk game story single player seperti ini. Nah, untuk render image menggunakan GPU-nya, ini menggunakan Blender BMW Scene, di mana menggunakan CUDA, image dapat dirender dalam waktu 22,08 detik. Dan saat menggunakan optics yang akan menggunakan RTX core pada GPU 4060 ini, dapat diselesaikan dalam 9,57 detik. Pongos B60 ini juga sudah include dengan operating system Windows 11, dan untuk masa garansinya dia itu selama 3 tahun, di mana garansi Axio ini sudah terletak di 177 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, sekian sesi bongkar dari Pongos B60. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pongo Rilas ya. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Pongo Gaming Official, dan komen juga di bawah laptop apa lagi mau kita bongkar next ya.